Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Fadilah dengan NIM 2110124 dari kelas di KVC. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal yang telah saya buat yang berjudul Fenomena Cybersex pada Anak dan Remaja. Pendahuluan. Dewasa ini, penggunaan internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dengan dibuatnya kebijakan AKB atau New Normal, semakin banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berkegiatan dari rumah. Sehingga menurut data terbaru tahun 2022 dari Kemenkominfo RI, sebanyak 202,35 juta jiwa penduduk Indonesia aktif menggunakan internet. Namun dari angka tersebut masih sedikit masyarakat yang cakap dan terliterasi secara digital. Hal ini sangat rawan terjadi penyimpangan dalam penggunaan internet sebagai sarana untuk mengakses situs-situs porno atau perbuatan asusila lainnya. Kemenkominfo juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang mengakses situs pornografi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih menganggap edukasi seksual adalah hal tabu, sehingga banyak dari mereka, anak dan remaja, yang melakukan eksplorasi secara mandiri tanpa bimbingan orang dewasa. Metode penelitian. Metode kualitatif adalah suatu metode untuk menemukan cara-cara dalam memecahkan suatu masalah dan memperoleh wawasan tentang masalah yang diteliti. Dengan metode ini, penulis berharap menempatkan solusi untuk permasalahan yang menjadi aspek utama dalam penulisan, serta membantu memperoleh informasi dan data untuk menunjang penyusunan artikel ilmiah. Temuan dan pembahasan. Yang pertama, pengertian cyberseks. Cybersex adalah aktivitas seksual non-kontak, hubungan yang dilakukan di mana gejolak birahi, ereksi, serta penetrasinya terjadi melalui kata-kata internet, menurut Jatmiko pada tahun 2000. Yang kedua, cybersex dan aktivitasnya yang semakin masif. A. Siapa yang menjadi pelaku atau target tindakan tersebut? Keingintahuan yang tinggi tentang seksualitas pada usia remaja menyebabkan mereka mengeksplorasi sumber informasi mengenai seksualitas secara mandiri. Oleh karena itu, remaja adalah yang paling rentan dalam melakukan hal tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus juga menargetkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Kapan cybersex ini dapat terjadi? Hal tersebut sangat dimungkinkan karena situs pornografi sangat mudah diakses kapan saja, selama 24 jam sehari bahkan hingga 7 hari dalam seminggu, serta di mana saja seperti di sekolah, kafe, perpustakaan, dan di rumah sekalipun, menurut Cooper pada tahun 2002. Berikutnya, mengapa cybersex dapat terjadi? Internet telah menggabungkan realitas dengan fantasi, peruntukan dinding antara fakta dan khayalan. Bagi usia remaja yang berada dalam fase tumbuh kembang, akan mudah terjebak dalam kasus ini. Menurut Jatmiko pada tahun 2000, terdapat aspek 3A untuk mengklasifikasikan penyebab terjadinya cybersex di kalangan anak dan remaja. Di antaranya ialah, yang pertama, accessibility, akses yang mudah dijangkau dan mengacu terhadap realitas internet yang menyediakan sejumlah besar situs maupun layanan yang menjurus ke arah seksualitas dan pornografi, sehingga membuka ruang yang sangat luas. Yang kedua, affordability, aktivitas cybersex dilakukan dengan biaya yang relatif murah bahkan gratis, terutama saat mengakses situs-situs porno di internet. Yang terakhir adalah anonymity. Anonimitas dalam perilaku cybersex menciptakan sebuah identitas yang tidak dapat dikenali oleh orang lain, sehingga membuat perilaku tersebut sulit untuk dilacak. D. Bagaimana cybersex ini dilakukan? Cybersex terjadi saat seseorang memakai internet untuk berinteraksi dengan orang lain secara daring dalam mendapatkan kepuasan hasrat seksualnya, menurut Agustina dan Hafiza pada tahun 2013. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis-jenis cybersex. Yang pertama adalah solitary arousal. Cybersex jenis ini biasanya dilakukan dengan menonton video atau mengakses situs di internet dan media lainnya. Yang kedua, partnered arousal, dilakukan secara virtual melalui chat ataupun video call mengenai hal-hal yang mengarah pada aktivitas seksual. Dan yang terakhir, di sini ada non-arousal. Jenis aktivitas cybersex ini berbeda dengan yang lain karena lebih menekankan pada pencarian informasi yang terkait dengan aktivitas seksual yang merupakan dilakukan oleh satu orang atau satu arah.
Nah, bagaimana cybersex ini dapat terjadi? Yang pertama, ada di situs internet. Yang kedua, ada dari aplikasi sosial media. Yang ketiga, ada dari pesan elektronik. Yang keempat, ada aplikasi smartphone. Yang kelima, ada aplikasi streaming. Dan terakhir adalah aplikasi live. Berikut solusi dan simpulan permasalahan. Permasalahan utama yang terjadi di dalam kasus ini adalah supaya anak dan remaja yang mengakses internet dapat mengontrol dirinya sendiri, sehingga prinsip yang diterapkan sama halnya dengan terdapat dalam Adblock. Berikut adalah rekomendasi karya yang merupakan sebuah aplikasi adblocker ataupun situs blocker yang dapat diakses melalui gawai masing-masing. Terakhir, kesimpulan. Solusi konkret serta tepat sasaran merupakan hal yang dibutuhkan saat ini, seperti halnya usulan tadi dalam mengembangkan aplikasi kontrol aktivitas yang nantinya diharuskan terpasang secara otomatis sebagai aplikasi bawaan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.